dilaksanakan untuk memenuhi jabatan pengurus wanita Katolik cabang Bangsal. Antara lain, hari ini kita menerima paspor parokia baru, yaitu Pater Martin Homo-Hoba, Projo Imam Khusus Mama Gladisoro, untuk menggantikan saya. Saya kan sementara, di sini ditulis pejabat sementara Pastor Paroki Maria Bintang Dom. Saya sementara itu 8 bulan. 8 bulan tidak ada arti, tak ada apa-apanya. Satu. Walaupun itu kau sementara 2 tahun kan, 6 bulan kan, yang penting. Yang penting praktekkan namanya gembala yang baik. Lalu kali ini juga kita akan menyaksikan mengukuhkan, akan menegurkan ibu-ibu, wanita-wanita Katolik yang ada di stasiun Maria Mater Dei Waisai. Akan terpilih, mereka kembali sudah memilih pengurus yang baru periode 2021-2024. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari-Solo menimbang 1. Bahwa eksistensi organisasi wanita Katolik Republik Indonesia perlu dipertahankan untuk melaksanakan visi dan misi organisasi demi kepentingan masyarakat, gereja, dan keluarga. 2. Bahwa telah dilaksanakan Konfer Jam 2 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Raja Ampat dan telah terpilih pimpinan masa bakti 2021-2024. 3. Bahwa dengan terbentuk dan terpilihnya Dewan Pengurus Cabang yang baru, maka Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari-Solo perlu mengeluarkan surat keputusan. Mengingat 1. Anggaran dasar tahun 2018 bab 4 pasal 10 tentang pengurus lengkap. 2. Anggaran rumah tangga tahun 2018 bab 4 pasal 13 tentang Dewan Pengurus Cabang. Memperhatikan 1. Surat permohonan Konferensi Cabang 2 Dewan Pengurus Cabang Raja Ampat tentang sosialisasi pendampingan konferensi cabang dan pelantikan pengurus masa bakti 2021-2024. 2. Hasil konferensi cabang 2 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Raja Ampat tanggal 24 April 2021. 3. Hasil Kongres 20 tahun 2018 di Jakarta. Memutuskan pertama, menganggap nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari-Solo lampiran surat keputusan nomor skep garing 04 garing DPD garis datar KMS garing 4 Romawi garing 2021 tentang susunan pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Raja Ampat masa bakti 2021-2024. Nomor, nama, jabatan. Romo Martin Homba PM, penasehat rohani. 4. Erma Pangrasia, Ketua.
Marcelina, Wakil Ketua. Batseba Batlayeri, Sekretaris. Kristina Marta Takerubun, Bendahara. Bidang organisasi. Valentina Jafkoran, Ketua. Kristina Oratmanu, anggota. Lady Yulet Ohalunin, anggota. Belinda M. Insinyur, anggota. Linda Irjana Rana, anggota. Bidang pendidikan. Heliana Sampur, Ketua. Bella Luder Palma, anggota. Mariana Pasudi, anggota. Ani Mamarodia, anggota. Maria Afrini Seri, anggota. Bidang kesejahteraan. Devota Yabarmase, Ketua. Oktovina Tongapa, anggota. Ningsi Sekewawaya, anggota. Beatrix C. Rahawarin, anggota. Elizabeth Yanyaan, anggota. Longga Pasaribu, anggota. Bidang Humas. Marsiana Rita Faubun, Ketua. Antoneta Karubun, anggota. Maria Veronica Erdias, anggota. Valentina Lanu, anggota. Bidang Usaha. Sherly S. Harayaan, Ketua. Maria Nona Marni, anggota. Elsie Budang, anggota. Maria Arfia Icakean, anggota. Maria Sawiai, anggota. Ditetapkan di Waisai pada tanggal 25 April 2021. Cap tanda tangan Ketua Presidium Aneka Like Sombi Makatu. Pecahan selesai. Pembacaan naskah pelantikan. Naskah pelantikan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kasih, saya, nama Aneka Sombi Makatu, selaku Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia DPD KRS, dengan ini melantik nama Erma Pangrasia sebagai Ketua Pengurus Cabang Raja Ampat, nama Marcelina sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus Cabang Raja Ampat, beserta seluruh pengurus lengkap yang terlampir dalam surat keputusan nomor SKED-DPD-KRS-4-2021 untuk masa bakti 3 tahun terhitung tanggal 25 April 2021 sampai dengan 25 April 2024. Semoga Tuhan memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian. 25 April 2021, Ketua Presidium Aneka Sombi Makatu. Pembacaan janji pengurus. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya apakah ibu-ibu yang sudah disebutkan namanya bersedia diambil janjinya? Ya, kami bersedia. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa janji yang ibu-ibu ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap wanita
Gereja, Bangsa, dan Negara Republik Indonesia, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus menepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, Ibu akan mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Janji pengurus wanita Katolik Republik Indonesia. Janji pengurus wanita Katolik Republik Indonesia. Kami, pengurus wanita Katolik Republik Indonesia, Pengurus wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Raja Ampat, Dewan Pengurus Cabang Raja Ampat, sadar akan tugas dan tanggung jawab sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat. dan sebagai anggota masyarakat. 1. Melaksanakan tugas kepengurusan Melaksanakan tugas kepengurusan wanita Katolik Republik Indonesia wanita Katolik Republik Indonesia menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan strategi kerja yang ditetapkan Kongres. dan strategi kerja yang ditetapkan Kongres. 2. 2. Senantiasa berusaha membela harkat dan martabat manusia, membela harkat dan martabat manusia, khususnya perempuan, dan berusaha meningkatkan kualitas anggota dilandasi nilai-nilai Injil dan ajaran sosial gereja. 3. menjaga persatuan dan kerjasama di dalam maupun di luar organisasi sesuai kebijakan wanita Katolik Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan yang Maha Esa membimbing dan memberkati kita sekalian dalam mewujudkan cita-cita wanita Katolik Republik Indonesia. Sekian pemberkatan pengurus oleh Pastor Paroki. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu boleh membawa orang-orang yang Kau percayakan untuk memangku jabatan pengurus wanita Katolik cabang Bangsa. Semoga mereka yang telah Kau tunjuk dan Kau pilih menjadi pengurus sungguh-sungguh Kau sertai, Kau bimbing, dan mereka mampu mengutamakan dan mencerdaskan nilai-nilai Kristiani, terutama nilai-nilai Injil, dan mengamalkan ajaran sosial gereja, mengutamakan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan mereka. Semoga berkat-Mu senantiasa turun menyertai karya-karya baik yang akan mereka kerjakan, usahakan demi kemuliaan nama-Mu. Dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pelantikan wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Raja Ampat. Pada hari ini, Minggu 25 April 2021, bertempat di Gereja Stasi Santa Maria Matete Waisai Raja Ampat, dihadiri penasehat rohani, Dewan Stasi, perwakilan DPD Keuskupan Manokwari Sorong, dan para undangan. Telah dilaksanakan. 1. Pelantikan pengurus baru.
Wanita Katolik Republik Indonesia, Cabang Raja Ampat. 2. Pengangkatan pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, Cabang Raja Ampat yang terdiri dari Ketua Erma Pamrasia, Wakil Ketua Marcelina. Dengan demikian, mulai saat ini, tanggung jawab dan pembinaan Wanita Katolik Republik Indonesia, Cabang Raja Ampat berada pada pengurus cabang yang baru dilantik. Waisai 25 April 2021, Ketua Dewan Pengurus Cabang Raja Ampat, Erma Pamrasia, mengetahui Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Manokwari Solo, Anekelike Somni Makatul, Pastor Penasehat Rohani Dewan Pengurus Cabang Raja Ampat, Romo Martin Bomba PM. Wanita Katolik berjiwa bekerja, tujuan utama menolong sesama, menegakkan negara Indonesia berlandaskan dasar suci Pancasila. Wanita Katolik se-Indonesia serta menghimpun daya tenaga menyusun dunia tetap sentosa, jiwa dan raga selalu bahagia. Kristus telah bersabda, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena kebaikan hatinya yang telah memberikan nyawanya bagi keselamatan kita, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa. Bagi paus, para uskup, para imam, serta para pemimpin umat, Ya Bapa, berkatilah paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat-Mu, agar hidup mereka semakin menyerupai Kristus. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, Ya Bapa, berilah kami semangat bekerja sama, bergotong royong, dan saling membantu dalam membangun umat-Mu menjadi gereja, tanda kehadiran-Mu di masyarakat kami. Marilah kita mohon. Para Bapa yang kami bersyukur karena Engkau mengangkat dan mengirimkan Pastor Martin Bomba untuk meneruskan tongkat kegembiraan umat di Paroki Santa Maria Tunggal Rom dan juga di stasi Maria Magdalena dan stasi Santa Agustus Solo. Semoga di wilayah kepulauan ini memancarkan cinta dan kebaikan lewat pelayanan Tuhan dan juga membangun bersama dan kesatuan umat mendukung dan membantu dalam tugas pelayanan kegembiraan. Marilah kita mohon. Kita berdoa bagi wanita Katolik khususnya yang baru saja dikukuhkan dalam oleh Ketua maupun Pastor. Semoga dalam kata-kata tadi yang menjadi nyata dalam hidup dan karir mereka dengan kami. Semoga mereka tetap menjadi ke depan untuk membangun persatuan dan persaudaraan dan kesatuan dalam gereja Katolik. Marilah kita mohon.
bersyukur kepada Tuhan Yesus atas cinta dan kebaikannya yang dapat dicurahkan kepada Bapa dan cinta. Yesus dia yang pada hari ini serta manusia yang ke-59. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati dalam perjalanan hidup kami. Mari kita mohon kelembutan Allah, khususnya Bapak Yesus Allah, Bapak Nikolaus Mo, Bapak Luther Salban, Bapak Joseph Lodi, Bapak Helena Oya, Mama Veronica Ejan, Mama Elizabeth Bami, Mama Esther Lani, Bapak Yohanes Lijan, Bapak Ianus, Kakak Elius, Ian, Adik Ningsi. Tuhan terima kasih sisi memberikan segala kekuatan mereka dan memberikan penyuluh pada kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, sumber kehidupan dan kegiatan, kami bersyukur untuk perkenankan serta dalam kehidupan kami serta hanya penerimaan Putra. Berilah kami kekuatan agar selalu setia dalam perkara kecil dan sepenuh hati untuk menjalankan kehendak dari Kristus Tuhan dan Saudara. kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus untuk menjadi satu umat oleh Kristus. Bapak perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakan umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus,
dan uskup kami Monsinyur Dario Stego, serta para imam, diakon, dan semua pelayan saat kami. Menyertakan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal di hadapan akan bangkit, serta semua orang yang telah berpulang dalam perlindungan, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawat dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, dan hidupnya berjalan di hati. Semoga kami mengatur jalannya, berucapkan memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus. Bersamaku melalui
Ya, kami bersyukur kepada-Mu karena Putra-Mu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Kuatkanlah iman dan harapan kami akan hidup kekal yang merupakan buah dari pengorbanan kami. Sebab Dia adalah Tuhan dan Pemerintah kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan setulus hati saya kepada Ketua Presidium Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Wali Songo beserta pengurus, Pastor Penasihat Rohani yang selama ini telah mendukung kami, kepada Ketua dan pengurus DPC yang lama atas semua dedikasi dan kerja keras selama kurang lebih 3 tahun demi kemajuan WKRI di Bahari ini. Terima kasih pula kepada para sahabat hati atas dukungan dan kepercayaannya sehingga telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengemban tugas sebagai Ketua Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Raja Ampat untuk 3 tahun yang akan datang. Saya menyadari dengan pasti bahwa tugas ini tidak ringan dan mudah. Namun dengan kepercayaan, motivasi, dan dukungan para sahabat hati sekalian, serta penyertaan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, maka saya akan berusaha sekuat tenaga dan bekerja sama dengan para sahabat hati sekalian untuk mengemban tugas ini dengan baik dan tulus ikhlas hati demi kemajuan organisasi wanita Katolik Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Karena ini bisa bergerak kalau dalam keluarga bisa beres semua. Dia tidak bisa bergerak meninggalkan keluarga hanya dengan kepentingan organisasi tentunya ya, tapi tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh ketua terpilih tadi, inti keluarga. Minggu panggilan ini saya sangat bersyukur boleh berada bersama dengan umat Maria Santander. Buah dari iman melahirkan kebaikan-kebaikan, mencerahkan dan mencerdaskan manusia, menjadikan manusia itu lebih baik dan bermanfaat. Artinya kita peduli dengan hal-hal yang sekecil apapun. Jangan kita melihat hal besar, hal yang kecil kita tidak perhatikan. Ya. Sebagai wanita Katolik Republik Indonesia, dia bergerak di luar maupun di dalam maupun di luar. Dia menjadi satu dengan ibu paroki dan keluar dia menjadi wanita Katolik Republik Indonesia yang bermitra dengan tentunya pemerintah. Dalam hal ini, saya memberikan apresiasi kepada DPC Maria Mater Dei karena saya bisa melihat kegiatan-kegiatan dan karya mereka berinteraksi dengan pemerintah. Dalam hal ini, saya pernah melihat mereka bagi sembako, mereka dalam puasa, mereka bagi makanan, mereka ada kadang-kadang mereka buat. Memang melihatnya kecil, tetapi itu luar biasa. Cocok dengan visi dan misi kita. Kita ini adalah organisasi sosial yang bermanfaat, yang peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya dari kita sendiri, hanya dari lingkungan kita sendiri, tetapi kita keluar. Sebagai wanita Katolik Republik Indonesia, sebagai organisasi yang kita cintai, organisasi yang bermartabat, organisasi yang memang benar-benar berbadan hukum yang sah, kita harus membawa diri kita keluar dengan kebaikan-kebaikan, dengan kepedulian kita terhadap sesama. Bahwa kolaborasi antara ibu dan Dewan Stasi itu untuk membangun gereja lebih mapan lagi ke depan. Ya. Jadi kalau dibilang ibu PKRI disebut sahabat hati, kami adalah teman. Ya. Ibu bilang sahabat hati, kami adalah teman. Ya. Jadi kita serius jalan. Yang berikut adalah terima kasih kepada anak-anak yang dengan bangga membenarkan anak tersebut minggu panggilan. Artinya kita ini masa depan gereja juga ya. Dan pada tempat ini pula sekaligus melepas pastor divisional, pastor paroki Pater Lewi Bori yang beberapa minggu lalu sudah
karena cintanya kepada kita mau diwasai, tetap kita buat juga itu pasang. Yang berikut, selamat datang kepada Pastor Paroki yang baru. Saya mau menyampaikan bahwa inilah kami umat-umat di WSI apa adanya. Ya, kami terdiri dari 4 lingkungan dengan jumlah jiwa mendekati 400 dan banyak juga aset-aset yang belum kami serahkan. Nanti ke dalamnya akan sampaikan dengan Pastor Paroki pada saat tetap muka langsung. Yang terhormat Pater Martin Omahoma, Pastor Paroki Santa Maria Bunda Aldo, sekaligus Pastor Stasiun Universitas Besar, yaitu Maria Mater Dei dan Santo Agustus Mission. Yang terhormat Ibu Lika Sompi, Ketua DPD Uskupan Manokwari Solo. Mereka pakai pelindungnya ke Uskupan Manokwari Solo, tidak pakai Santo Leo begitu ya. Itu lagi ya. Tapi itu pakai. Beda ada 2 DPD di Uskupan kita ini. Manokwari ada di Manokwari dan di situ. Waktu di Manokwari saya bawakan presentasikan materi. Mereka undang uskup tidak ada saya mewakili. Yang terhormat Bapak Ketua Demonstrasi dan Ketua Lingkungan dan juga pengingat. Yang terhormat Ketua WKRI cabang Raja Ampat yang lama dan yang baru, selamat datang di perkumpulan Persekutuan Wanita Katolik Republik Indonesia di Raja Ampat. Anak-anakku yang ini, yang satu susu tidak ada lagi. Wow, ini mana? Antara kamu ini, kalian catat ya, bersatu menjadi suster. Terserah menjadi suster apa itu, kamu urus sendiri. Kamu jadi pater ya. Dan tak tahu aku jadi pater ya. Siapa ya? Oke. Saya sudah menyerahkan tugas di DOM tanggal 18 kemarin. Tapi hari ini saya mau menyerahkan segala tanggung jawab dan pekerjaan yang nanti dilanjutkan oleh Pater Martin. Pater Martin tugasnya merangkap, yaitu sebagai wakil sekretaris Uskupan Manokwari Solo. Dan dia tinggal bersama kami bertiga. Saya, Bapak Uskup, Pater Martin. Kami tinggal satu rumah. Rumah itu namanya Domus. Domus itu rumah. Itu. Kalau Pater Martin merangkap jadi Pastor Paroki, dan ini yang Pastor Paroki. Kami yang lalu-lalu itu sementara. Ada yang 2 tahun juga tetap sementara. Saya apalagi hanya 8 bulan. Pekerjaan yang kita buat yaitu bersama, yaitu bagaimana mengenai strukturnya. Jadi dalam pelayanan itu ada 3 aspek yang amat penting. Yang pertama pengelolaan organisasi, kedua administrasi, ketiga keuangan. Semua harta benda dan keuangan adalah milik Uskupan Manokwari Solo. Kita pengelola, bukan pemakai. Kita pengelola saja. Jadi yang menentukan itu. Ini gereja ini, sekolah sana, halaman ini uskupnya atau Uskupan Manokwari Solo, milik Uskupan Manokwari Solo. Kita adalah pengelolanya, mengelola dengan baik. Itu. Kedua, administrasi organisasi itu pastor dan perangkatnya, yaitu dewan-dewan stasi itu sebagai untuk membantu dan melancarkan
kegiatan-kegiatan pastoral paroki atau stasi. Itu yang betul-betul yang memegang kendali itu pastor paroki. Pastor paroki itu manajernya. Termasuk semua kelompok kategori A. Wanita Katolik itu punya anggaran sanggar rumah tadi. Lihat, upacaranya terstruktur dan dibacakan. Kalau ibu paroki kan tinggal masuk, pastor paroki lantik sudah selesai tak? Lalu dari waktu 8 Pater Batin ini bicarakan sebagian aset ini sebagai simbol. Nanti Pater akan bicara dan atur dengan Dewan Stasi yang lainnya. Pertama, hari ini panggilan ada pesan dari Paus untuk kita sekalian. Istimewa anak muda, adik-adik. Tadi waktu saya masuk itu saya kaget. Kalau Pater Lei kaget, saya terkejut bukan terkejut diri sekali. Kalau dalam ini ada polisi. Itu yang paling berkesan buat saya pada saya. Jangan sampai makan yang disiapkan di luar itu tidak biasa. Ada pegawai, ada polwan. Polwan itu bukan polisi wanita. Ada dokter, corona sudah habis. Pastor usku dan biasa. Ada pakaian adat. Nah, ada 3 hal yang menjadi pesan dari Paus. Pertama, belajar dari Santo Yosef, suami Maria. Santo Yosef itu ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Pertama, mimpi. Santo Yosef dikenal dengan mimpi-mimpinya. Dari mimpi-mimpi itu, dia kembali mengubah apa yang menjadi, apa yang disiapkan oleh itu, apa yang menjadi rencana-rencananya itu berubah. Melalui mimpi, Santo Yosef mulai bertanya. Pesan yang pertama. Yang kedua, pelayanan. Santo Yosef itu dikenal sebagai pelayan yang melayani dengan caranya sendiri, cara khas Santo Yosef. Melayani antara lain dengan Maria dan Tuhan Yesus. Ciri pelayanan yang bukan banyak bicara. Dia tidak banyak bicara, tetapi kerjanya itu dia praktekkan, dia laksanakan. Yang ketiga, kesetiaan. Pesan yang ketiga ini amat mendalam. Kesetiaan yang dapat dipelajari dari Santo Yosef adalah pertama-tama kesetiaan dari Allah sendiri. Meskipun manusia berulang kali mengingkari janji setia kepada Allah, tetapi Allah tetap setia. Kesetiaan itulah yang patut kita teladani contoh. Itu pesan yang lebih besar yang disampaikan Paus. Itu panggilan ini. Yang kedua, saya secara pribadi mengucapkan profesiat untuk lulus C dan K. Pengurus PPRI untuk C yang mana? Sebab selesai. Beberapa hal. Pertama, wanita Katolik itu dikenal dengan orang-orang kalau sudah dipilih berarti mereka pasti merangkul ibu Katolik
kedua, seperti sudah disampaikan, mereka juga pasti dalam tugas-tugas karya yang paling menonjol adalah mengutamakan keadilan dan kebenaran. Itu pasti ditampilkan. Hal yang ketiga, seperti dari ungkapan janji tadi, memancar luaskan, menyebarkan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai Kristiani dalam hal nilai-nilai ciri yang sudah dipraktekkan ajaran sosial gereja. Apa saja itu Anda lebih paham. Nah, dalam tugas sebagai bagian ucapan bagi saya. Sekali lagi selamat bertugas untuk pengurus yang baru. Semoga karya-karya ke depan dapat merangkul ibu-ibu. Kalau tidak bisa merangkul seluruhnya, merangkul keluarga, anak-anak, bapak, dan keluarga. Itu yang paling penting. Lalu kemudian keluar dalam tugas-tugas dan urusan karya. Yang berikut, terima kasih juga untuk kehadiran IPD Sorong, IPD Haji dalam melanjutkan ini. Terakhir, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Paroki Lama, Pastor Dewi, sekalipun PJS, tapi Pastor Dewi juga dikenal sebagai arsitek. Gitu. Saya tadi pikir-pikir katakan depan untuk kata lagi. Dia ini seorang perancang yang taman saya bisa rancang ini luar biasa. Tapi aku sudah kata lagi. Karya-karya baik yang Pak Tri sudah tanamkan, pelayanan, tiga hal utama dari Pak Tri tekankan, administrasi, organisasi, dan keuangan. Hal-hal baik itu perlu dilanjutkan. Saya sebagai pastor paroki yang baru juga berharap agar bersama terutama Dewan Administrasi dapat bekerja bersama membangun stasi ini. Tapi lebih daripada itu bersama umat stasi materi saya berjalan bersama. Apa yang saya tidak tahu, umat tolong ingatkan saya. Dan kalau keliru tolong ingatkan. Meskipun saya adalah pengelola utama untuk paroki, dan di atas saya pasti Bapak Uskup yang utama itu. Kalau saya keliru, salah, mohon diingatkan. Bimbingan kalian, pembelajaran dari kalian sangat saya butuhkan. Saya pertama kali menjadi pastor paroki, jadi pasti banyak hal yang masih perlu saya pelajari. Mohon dukungan, partisipasi dari umat sekalian, para suster, anak-anak, PMK, dan ibu dari kita berjalan bersama untuk kemajuan stasi kita. Sekali lagi terima kasih untuk penyambutannya, umat luar biasa, pastor paroki Lama. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan berkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Kembali kita diutus.
Mater Deimu. Hari ini Engkau berkenan dengan caramu menyatakan kasih-Mu kepada kami sejagat dengan merayakan hari panggilan. Dan terima kasih pula karena di tengah-tengah kami Engkau boleh menghadirkan pastor paroki yang baru, dan dalam waktu serah terima tadi dari Pater Dewi kepada Pater Martin, semoga tuntunan kasih-Mu menyertai Pater Dewi juga Pater Martin yang akan memulai tugas ini.